Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ama Alfiatul Husna dengan NIM 230141610570. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas proposal PKM untuk pemenuhan akhir tugas mata kuliah Teknologi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Lasih Purwito dan Bapak Fadli Halim Hutasuhud. Jadi judul proposal yang kami ajukan adalah pelatihan pembuatan konten edukatif untuk tutor PKBM dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik di Kota Malang. Nah, judul ini tuh menarik karena mengangkat tentang permasalahan yang nyata dihadapi oleh lembaga-lembaga pendidikan nonformal khususnya PKBM dan juga rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu sering dialami pada PKBM atau lembaga pendidikan nonformal. Nah, proses penyusunan proposalnya ini dimulai dari penentuan mitra untuk PKBM-nya sendiri, terus juga dilanjutkan dengan identifikasi masalah melalui observasi, kajian literatur, dan juga diskusi bersama kelompok. Setelah itu, proposal disusun secara bertahap dan direvisi agar sesuai dengan pedoman PKM serta sesuai dengan kebutuhan mitra. Nah, hal menarik dan tantangan yang dihadapi selama penulisan proposal PKM ini adalah kami kelompok dapat memahami secara langsung kondisi dan kebutuhan lembaga pendidikan nonformal. Terus juga tantangan utama yang dihadapi adalah waktu menyelaraskan ide program dari saya dan dari kelompok saya yang lain itu dengan kondisi nyata mitra serta membagi waktu antara penyusunan proposal dan kegiatan perkuliahan lainnya. Nah, pembelajaran yang diperoleh dari penulisan proposal ini adalah pada proses penulisan ini tuh kami belajar banyak sekali dan belajar tentang pentingnya perencanaan program, terus juga kerjasama tim, manajemen waktu, serta juga memahami peran pendidikan nonformal secara nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, pada program PKM yang kami jalani kali ini, kami bermitra dengan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau biasa disingkat dengan PKBM yang bernama PKBM Ki Hajar Dewantara yang merupakan sebuah lembaga pendidikan nonformal dengan letak tepatnya di Jalan S. Supriyadi nomor 31 RT 5 RW 4 Kelurahan Bandung Rejosari Kecamatan Sukun di Kota Malang. Nah, PKBM itu bergerak di bidang pendidikan nonformal dengan fokus pelaksanaan program kesetaraan mulai dari paket A, B, dan C bagi masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya atau tidak mendapatkan kesempatan pada pendidikan formal. Nah, masalah utama yang dihadapi oleh PKBM ini itu adalah rendahnya pemanfaatan media digital dalam proses pembelajaran yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan tutor dalam mengoperasikan teknologi. Nah, terus juga minimnya pelatihan pembuatan konten edukatif dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung itu juga menjadi masalah yang dihadapi oleh PKBM ini. Jadi, pembelajaran yang dilakukan itu masih menggunakan metode ceramah dan modul cetak, yang artinya masih kurang efektif dan masih kurang mampu dalam menarik minat dan motivasi para warga belajarnya. Permasalahan yang ada pada PKBM ini itu sangat berpengaruh ya terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup pada para warga belajar yang ada di PKBM ini. Karena dengan rendahnya motivasi belajar dan keterbatasan dari akses pembelajaran yang fleksibel dapat menghambat keberhasilan warga belajar dalam menyelesaikan pendidikan kesetaraan mereka di PKBM tersebut. Nah, padahal pada kenyataannya nih, sebagian besar dari warga belajar di PKBM Ki Hajar Dewantara ini merupakan masyarakat dengan usia produktif yang memang membutuhkan ijazah dan keterampilan untuk meningkatkan peluang kerja, terus juga meningkatkan kepercayaan diri mereka dan juga meningkatkan aspek sosial dan ekonomi untuk kehidupan mereka. Nah, permasalahan yang diangkat pada proposal PKM kali ini itu sangat relevan juga dengan bidang pendidikan nonformal dan informal serta juga relevan dengan pemberdayaan masyarakat pendidikan luar sekolah. Karena pada program ini berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan kesetaraan, terus juga ada penguatan kapasitas tutor dan juga upaya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi pendidikan atau media digital sebagai media pembelajaran. Nah,
Program pelatihan yang akan dijalankan ini juga sejalan dengan prinsip PNFI yang menekankan pada fleksibilitas, terus juga menekankan pada kebutuhan warga belajar dan juga pembelajaran sepanjang hayat. Nah, selain itu, tujuan dari adanya pelatihan ini adalah untuk memberdayakan para fasilitator di PKBM agar dapat memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran sehingga permasalahan yang diangkat pada proposal ini sangatlah relevan dengan bidang pendidikan nonformal dan informal. Selanjutnya, secara kuantitatif, latar belakang pada proposal ini itu didukung oleh beberapa data dari warga belajar yang ada di PKBM Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Karena warga belajar yang ada di PKBM itu mulai dari usia remaja hingga usia dewasa. Namun mayoritasnya itu berusia sekitar 20 sampai 40 tahun yang berasal dari kalangan pekerja informal, mulai dari ibu rumah tangga, terus juga buruh, masyarakat yang berpenghasilan rendah, dan juga anak-anak maupun remaja yang tidak memiliki kesempatan atau tidak melanjutkan pendidikannya di ranah pendidikan formal. Nah, mayoritas warga belajar yang ada di PKBM sendiri itu juga memiliki tingkat pendidikan yang belum tuntas hingga belum tuntas pokoknya pada jenjang mulai dari jenjang dasar sampai menengah. Nah, akses pada perangkat digital itu sebenarnya sudah ada dalam bentuk kepemilikan gawai dari tutor maupun warga belajarnya. Namun pemanfaatannya itu masih belum terlalu optimal karena keterbatasan literasi digital dan pelatihan teknisinya. Dengan pelaksanaan kegiatan PKM ini, aspek yang diyakini akan meningkat meliputi kualitas pendidikan, terkhusus dalam hal inovasi metode pembelajaran dan motivasi pada warga belajar. Terus juga ada aspek sosial di mana meningkatnya partisipasi dan kepercayaan diri warga belajar, serta juga aspek ekonomi untuk jangka panjang karena dengan meningkatnya keberhasilan pendidikan, kesetaraan akan dapat membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan program ini juga diharapkan mampu memperkuat budaya literasi digital dan menjadikan PKBM Ki Hajar Dewantara sebagai lembaga pendidikan nonformal yang lebih adaptif dan berdaya. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah, di mana permasalahan utama yang ada di PKBM ini adalah rendahnya kemampuan tutor dalam membuat dan menggunakan konten edukatif digital, khususnya konten yang berbasis video. Nah, kondisi ini tuh menyebabkan pembelajaran masih bersifat konvensional dan kurang fleksibel. Jadi program ini dirancang untuk memberdayakan tutor agar pembelajaran lebih adaptif, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip PNFI, yaitu fleksibilitas. Terus tujuan adanya program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas tutor PKBM dalam memanfaatkan media digital untuk pembelajaran, sehingga metode pembelajaran yang ada di PKBM itu menjadi lebih variatif, terus juga lebih menarik dan lebih fleksibel untuk para warga belajarnya. Selain itu juga program ini diharapkan dapat mampu menumbuhkan budaya literasi digital bagi para warga belajar di PKBM. Dan manfaat program yang akan dilaksanakan adalah program yang akan dilaksanakan ini akan memberikan manfaat berupa peningkatan keterampilan digital tutor, terus juga peningkatan motivasi dan akses belajar warga belajar, dan juga penguatan kemandirian PKBM dalam mengelola pembelajaran berbasis teknologi. Dan dalam jangka panjangnya, program ini itu telah berkontribusi pada SDGs 4, 8, dan 10 lewat peningkatan kualitas pendidikan, terus juga peluang kerja, dan pengurangan kesenjangan terhadap masyarakat yang ada di sekitar PKBM itu. Selanjutnya adalah kaitannya dengan mata kuliah teknologi pembelajaran. Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari faktor peserta dulu. Jadi karakter tutor dan warga belajar yang berusia produktif dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan beragam itu mempengaruhi desain program yang fleksibel, praktis, dan kontekstual. Jadi kita harus melihat dari faktor usia dari peserta atau faktor dari sasaran yang akan kita buat programnya supaya lebih sesuai dengan kebutuhan mereka dan lebih bisa diterima oleh mereka. Selanjutnya yang kedua adalah faktor teknologi. Nah, teknologi yang digunakan ini adalah berupa video edukatif dan aplikasi gratis seperti Canva, CapCut, PowerPoint, dan YouTube Edu, karena
sangat mudah diakses dan sesuai dengan kondisi PKBM. Jadi ketika kita membuat program, kita juga harus melihat kondisi PKBM tersebut. Jadi jangan langsung diberi sesuatu yang menyulitkan. Kan kalau aplikasi seperti Canva, CapCut, PowerPoint itu istilahnya masih bisa dan masih aplikasi dasar. Jadi warga belajar pada PKBM atau tutor pada PKBM tersebut masih tetap bisa mengikuti program ini gitu. Selanjutnya ada faktor sosial budaya. Nah, faktor sosial budaya pada program ini itu juga disesuaikan dengan budaya lokal dan menggunakan bahasa yang sederhana serta konten yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan dari warga belajar mitra. Jadi mulai dari gaya bahasanya pun kita juga harus menyesuaikan dengan mitra yang akan kita ajak kerjasama supaya lebih bisa diterima oleh para warga belajar dan oleh tutor-tutor yang ada di sana. Selanjutnya ada faktor organisasi dan kebijakan. Nah, PKBM Ki Hajar Dewantara ini mendukung penuh pelaksanaan program dan tidak memiliki kebijakan yang menghambat inovasi pembelajaran berbasis teknologi ini. Karena ini juga untuk kebaikan dan perkembangan dari lembaga PKBM itu sendiri. Jadi yang kelima adalah faktor ekonomi dan sumber budaya. Nah, desain program pada kali ini juga turut memperhatikan kondisi ekonomi peserta dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan teknologi gratis agar tidak membebani peserta. Tadi kan mereka sebenarnya sudah memiliki gawai tapi belum mampu mengaplikasikan menggunakannya secara optimal, dan kita menggunakan sumber daya itu untuk bisa membantu mengembangkan soft skill mereka supaya tidak membebani peserta juga, dan menggunakan teknologi gratis seperti mendownload aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar seperti contohnya tadi ada aplikasi Canva, CapCut, itu kan tidak berbayar dan sangat bisa untuk mengembangkan soft skill mereka. Selanjutnya yang keenam ada lingkungan dan visi keamanan. Jadi lokasi dan fasilitas PKBM di sana itu cukup mendukung meskipun masih ada beberapa kekurangan tapi cukup mendukung untuk program ini dengan antisipasi kendala teknis melalui persiapan alat dan pengaturan jadwal yang fleksibel. Nah, tadi kan tujuan adanya program ini itu untuk meningkatkan kapasitas tutor agar tutor itu lebih bisa membuat media pembelajaran yang lebih variatif, lebih inovatif dan lebih menarik untuk dapat meningkatkan motivasi warga belajar. Nah, sebenarnya kenapa sih motivasi ini sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar gitu ya. Nah, karena motivasi ini itu berfungsi sebagai pendorong internal yang menentukan intensitas, arah, dan juga keberlanjutan perilaku belajar peserta didik ini. Jadi peserta didik yang memiliki motivasi tinggi itu cenderung lebih aktif, tekun, dan mampu bertahan menghadapi kesulitan dalam proses pembelajaran. Nah, dalam pendidikan nonformal, kondisi peserta yang sering dibatasi oleh faktor ekonomi, waktu, dan pengalaman belajar sebelumnya itu menjadikan motivasi sebagai faktor kunci keberhasilan belajar mereka. Karena tanpa adanya motivasi yang memadai, materi pembelajaran yang baik sekalipun itu juga sulit untuk menghasilkan capaian belajar yang optimal. Karena semuanya dimulai dari diri sendiri, dari kemauan diri sendiri, dari motivasi diri sendiri gitu. Nah, motivasi ini juga menjadi fondasi utama dalam pendekatan teach how to learn atau pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga pada pengembangan kemampuan peserta untuk belajar secara mandiri dan berkelanjutan. Nah, pembelajaran yang memotivasi ini itu mendorong peserta untuk mengenali gaya belajar, mengelola waktu, juga memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia. Jadi nggak harus membeli atau membuat gitu ya. Kita memanfaatkan sumber belajar yang sudah tersedia gitu. Nah, dalam konteks PNFI juga pendekatan ini tuh sangat penting karena peserta dituntut untuk belajar secara fleksibel sesuai dengan kondisi masing-masing. Karena ketika motivasi ini terbangun, peserta itu tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tutor, melainkan mereka mampu mengembangkan kesadaran belajar sepanjang hayatnya sendiri. Karena kayak mau terus belajar dan gak hanya mengandalkan tutor aja gitu.
Nah, jadi bagi peserta PNFI yang memiliki latar belakang usia, pendidikan, pekerjaan, dan sosial ekonomi yang beragam, motivasi ini tuh berperan sangat besar dalam menciptakan proses pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Dan juga motivasi ini membantu peserta yang sebelumnya kurang percaya diri atau memiliki pengalaman belajar negatif untuk kembali berpartisipasi aktif dalam pendidikan. Dengan pembelajaran yang menumbuhkan inovasi, menumbuhkan motivasi, peserta akan merasa dihargai, terus juga mampu dan memiliki tujuan belajar yang jelas, sehingga akan berdampak positif terhadap keberlanjutan belajar mereka dan juga berdampak positif juga pada peningkatan kompetensi dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.